Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Cahaya Dewi. Saya mahasiswa semester 5, berlaku sebagai Dental Asistensi Hima Manajemen pada mata kuliah Ekonometrika. Nah, di sini pertama-tama teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai soal ujian tengah semester tahun lalu ya teman-teman, tahun 2024-2025. Nah, di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dulu ya mungkin teman-teman nih. Ini di sini terdapat 5 soal. Saya akan membicarakan nomor satu terlebih dahulu, yaitu nomor satu, sebutkan dan jelaskan jenis data yang terdapat pada ekonometrika. Di sini poinnya adalah 20 ya teman-teman. Sepertinya ini semua soal mempunyai poin yang sama, sama rata ya teman-teman, 20 semua. Nah, selanjutnya nomor dua yaitu jelaskan tahapan metodologi ekonometri dan berilah contoh model ekonometrikanya mengacu pada teori tertentu. Selanjutnya, nomor tiga yaitu sebuah model regresi menghipotesakan adanya pengaruh variabel dividen terhadap harga saham secara simultan ataupun parsial. Berdasarkan pernyataan tersebut, Anda diminta untuk A. Menentukan variabel independennya, B. Menentukan variabel dependennya, C. Tuliskan persamaan regresi dari hipotesa tersebut. Selanjutnya, nomor 4 yaitu apabila dalam suatu model ekonometrika didapatkan nilai goodness of fit atau R square sebesar 0,72, maka bagaimana interpretasi hasil tersebut dan jelaskan apa urgensi dari keberadaan goodness of fit atau R square tersebut. Nah, selanjutnya nomor 5 ya teman-teman, yaitu jelaskan diperoleh persamaan ekonometrika multivariat dan hasil statistik dari estimasi sebagai berikut. Y sama dengan 0,21 plus 0,38 X1 plus 0,22 X2 min 0,13 X3 plus error. Summary output-nya yaitu ini bisa didapatkan waktu pakai Excel atau apa ya teman-teman. Jadi teman-teman gak usah bingung, ini pasti nanti ada dalam soalnya, teman-teman gak perlu menghitung atau apa, sudah ada di soalnya. Ya, karena kalau menghitung tanpa tanpa Excel atau aplikasi juga SPPS dan lain-lainnya itu juga pasti kesulitan ya teman-teman kita. Nah, kalau kayak ini kita harus pakai aplikasi. Nah, dari pernyataan, dari summary output-nya, dari persamaan tersebut yaitu adalah seperti ini. Ada seperti ini ya teman-teman. Ya, selanjutnya yang ditanyakan yaitu tentukan variabel apa saja yang berpengaruh terhadap Y dan interpretasikan hasil tersebut. Selanjutnya, B yaitu interpretasikan hasil uji F yang diperoleh. Nah, di sini mungkin kita akan langsung move ke pembahasannya dan soalnya akan sudah saya taruh di atas di tiap-tiap pembahasan ya teman-teman. Mungkin kita akan beralih ke Canva. Nah, di sini akan saya perbesar. Baik, di sini kita akan mulai terlebih dahulu asistensi ekonometrika Hima Manajemen nomor satu. Sebutkan dan jelaskan bla bla bla. Tadi sudah saya baca di depan ya teman-teman. Mungkin saya nggak perlu membaca soalnya lagi. Nah, dari soal tersebut, data yang terdapat dalam ekonometrika yaitu dibagi menjadi tiga ya teman-teman. Data runtut waktu, cross section, dan pool data atau panel data. Nah, karena kan dalam soal tersebut disuruh menjelaskan, maka kita akan menjelaskan mengenai data-data yang ada di dalam ekonometrika, yaitu nomor satu yaitu data runtut waktu atau time series. Merupakan sekumpulan observasi dalam rentang waktu tertentu. Data jenis ini dikumpulkan dengan interval waktu secara kontinu. Misalnya data mingguan yaitu harga saham dan nilai tukar, data bulanan yaitu indeks harga konsumen, data kuartalan yaitu data jumlah uang yang beredar, serta data tahunan yaitu produk domestik bruto. Selanjutnya yaitu untuk poin kedua yaitu adalah data antar tempat atau ruang. Cross section data merupakan data yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu dari sampel. Misalnya sensus penduduk dari BPS bagi seluruh penduduk Indonesia pada kurun waktu tertentu, sekurang-kurangnya sekali dalam 10 tahun. Selanjutnya yaitu nomor 3 yaitu panel data atau pool data. Merupakan gabungan antara data time series dengan data cross section. Nah, teman-teman, jadi untuk yang panel data itu adalah gabungan dari yang gampang diingat-ingat sih, gabungan dari cross section dan
time series ya teman-teman. Jadi panel itu ya udah gabungan antara keduanya, gabungan dari data yang di atasnya gitulah. Ya seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin selanjutnya kita akan move ke pembahasan soal nomor 2. Oke. Nah, soal nomor 2 yaitu disuruh menjelaskan tahapan ekonometri dan beri contoh ekonometrinya. Yang pertama yaitu kita akan membahas tahapan metodologi ekonometrika terlebih dahulu. Nah, teman-teman di situ kan suruh menjelaskan. Namun dalam PPT tersebut hanya saya tulis poin-poinnya saja. Namun di sini saya akan menjelaskan per poin mengenai penjelasan dari setiap poin dari yang sudah saya tulis tersebut ya teman-teman. Nomor satu yaitu identifikasi masalah, yaitu menentukan variabel yang ingin dianalisis dari hubungan yang dihipotesiskan. Selanjutnya yaitu nomor 2, pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data yang relevan untuk variabel dependen dan independen. Selanjutnya yaitu pemeriksaan data atau adalah melakukan eksplorasi awal deskriptif untuk memahami distribusi data, outlier, dan missing value. Selanjutnya nomor 4 yaitu model spesifikasi, menentukan model yang akan ditentukan. Selanjutnya nomor 5 yaitu estimasikan parameter model, yaitu menggunakan metode kuadrat terkecil. Nomor 6 yaitu uji asumsi model, yaitu periksa asumsi regresi. Nomor 7 yaitu evaluasi model, menghitung R2 untuk menilai seberapa baik model menjelaskan variabel data. Selanjutnya yaitu nomor 8 yaitu prediksi, menggunakan model yang telah diestimasi untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X yang baru. Selanjutnya yang terakhir adalah interpretasi dan pelaporan. Interpretasi dan pelaporan itu artinya menginterpretasikan hasil analisis termasuk koefisien regresi dan signifikasinya serta membuat laporan yang jelas mengenai hasil analisis dari data yang telah teman-teman dapatkan. Nah, di sini teman-teman ada beberapa versi ya teman-teman tahapan metodologi ekonometrika. Nah, di sini dalam buku dasar ekonometrika edisi ketiga dari penulis Dambo dan N. Gujarati yaitu ada tahapan yang di sini hanya 8 poin ya teman-teman. Nah, teman-teman apabila mempunyai bukunya atau sudah meminjam bukunya dari perpustakaan yaitu bisa dilihat pada halaman ketiga bab 1 hakikat dan ruang lingkup ekonometrika. Metodologi ekonometrika dalam buku tersebut yaitu satu membuat pernyataan teori atau hipotesis, nomor 2 mengumpulkan data, nomor 3 menentukan model matematis dari teori tersebut, nomor 4 yaitu menentukan model statistik atau ekonometri dari teori tersebut. Nomor 5 yaitu menaksir parameter-parameter dari model ekonometri yang dipilih. Nomor 6 yaitu memeriksa kecocokan model, pengujian spesifikasi model. Nomor 7 yaitu menguji hipotesis yang dihasilkan dari model, serta yang terakhir adalah nomor 8 menggunakan model untuk melakukan prediksi atau peramalan. Nah, teman-teman, tahapan metodologi ekonometrika itu ada beberapa versi yang berbeda ya teman-teman. Namun, intinya itu juga sudah sama. Maksudnya kalau misal ada datanya tuh tahapannya ada 8 atau 9 itu sepertinya itu hanya sama-sama mempunyai tujuan yang sama gitu. Jadi bukan yang patokan emang harus 8 atau harus 9 atau harus 7 gitu, tidak ada. Jadi teman-teman bebas eksplorasi, teman-teman bisa mencari dari sumber-sumber dari berbagai sumber dan teman-teman bisa menyimpulkan sendiri bagaimana tahapan metodologi ekonometrika tersebut dan seharusnya sih kurang lebih seperti itu ya teman-teman, seperti yang 9 tersebut atau yang dalam metodologi ekonometrika hasil dari buku dasar-dasar ekonometrikanya Pak Damoda. Nah, selanjutnya di sini kan jelaskan metodologi sudah, lanjut ke poin kedua, memberi contoh model ekonometri. Oke, contoh model ekonometrika di sini saya hanya memakai satu ya teman-teman. Nah, teman-teman mungkin bisa mencari mencari contoh-contoh yang lain pada sumber-sumber yang lain. Nah, di sini yaitu saya menggunakan model regresi linier, bisa sederhana dan bisa berganda. Nah, dari model regresi linier, model ini menganalisis hubungan linear antara variabel dependen atau yang ingin diprediksi dan satu atau lebih variabel independen atau penjelas. Nah, oke, di sini sudah jelas ya teman-teman yang
contoh model ekonometrika kan ada banyak, namun di sini saya hanya memakai satu saja. Selanjutnya mungkin saya akan move ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 yaitu bisa dibaca ya teman-teman di situ. Jadi mungkin saya akan membacakan saja ya teman-teman soalnya biar bisa lebih mudah lagi dipahami. Nomor 3, sebuah model regresi menghipotesiskan adanya pengaruh variabel dividen terhadap harga saham secara simultan atau parsial. Berdasarkan pernyataan tersebut, Anda diminta untuk A. Menentukan variabel independennya, B. Menentukan variabel dependennya, C. Tuliskan persamaan regresi dari hipotesa tersebut. Nah, baik teman-teman, di sini kita untuk paling dasar terlebih dahulu, kita harus mengetahui itu apa itu variabel independen dan variabel dependen. Nah, di sini variabel independen adalah variabel yang bebas ya teman-teman. Pertika. Jadi dia seperti variabel yang bebas, angkanya itu berapa saja itu bebas mau mau 0, berapa hingga seratusan atau bahkan ribuan. Itu terserah. Jadi dia bebas saja. Tulisannya angka-angkanya itu sangat tidak terikat. Jadinya dia mau mengikuti data seberapa pun besarnya atau seberapa pun kecilnya itu juga termasuk dalam independen. Nah, dalam mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang terikat. Nah, variabel terikat di sini adalah variabel yang tidak bisa menentukan angkanya sendiri, namun dia dipengaruhi oleh variabel independen di belakangnya atau variabel penjelas di belakangnya. Seperti itu teman-teman. Jadi, variabel dependen itu adalah variabel yang tidak bisa berubah sesuka hatinya atau kita mau variabel independennya 50 gitu tidak bisa. Karena variabel independen akan menyesuaikan dengan variabel independennya. Kalau apabila variabel independennya 50, dia juga akan menyesuaikan terhadap itu apa? Terhadap angka-angka yang ada di depannya atau di penjelasnya ya teman-teman. Seperti itu. Mungkin untuk gambaran lebih jelas, lebih mudah dipahami ya mungkin bahasa semester 5. Oke. Nah, di sini variabel independen dari soal tersebut yaitu X yaitu dapat disebutkan dengan di sini variabel dividen. Ini adalah variabel yang mempengaruhi harga saham. Jadi apabila dividennya adalah sebesar 50, maka apabila belum ada angka-angka yang lainnya, maka harga sahamnya juga 50. Nah, seperti itu. Jadi di sini variabel independen adalah dividen. Selanjutnya, poin B dari variabel dependennya yaitu Y adalah harga saham. Harga saham tidak dapat menyesuaikan apabila dia tidak bisa ada angka berapa gitu tidak bisa. Dia harus menyesuaikan dari ini teman-teman. Jadi, mengapa dia disebut terikat ya karena dia tidak bisa memiliki angkanya sendiri. Dia harus mengikuti soal dari dividen. Nah, di situ ya teman-teman. Variabel dependennya adalah Y sama dengan harga saham. Di sini harga saham berlaku sebagai dependen dan persamaan. Selanjutnya, tuliskan persamaan regresi dari hipotesa tersebut. Nah, persamaan umum regresi yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, di sini teman-teman adalah persamaan yang mendasar dari regresi. Nah, dalam persamaan regresi dari hipotesa tersebut dapat dituliskan bahwasanya yaitu kita akan menulis Y di sini, ini A di sini, dan B di sini, X-nya ada di sini. Boleh dikasih kurung, boleh tidak dikasih kurung, itu bebas ya teman-teman, karena nanti juga untuk pengoperasiannya yaitu sama, itu adalah dikali ya teman-teman, dikalikan atau ya dikali deh, betul. Nah, harga saham. Y, kita mengetahui bahwa Y adalah harga saham. Harga saham di sini akan kita pindahkan ke sini. Harga saham. Ditaruh di poin Y di sini. Y kita turunkan Y harga saham. Selanjutnya sama dengan A plus B dikalikan X. X-nya di sini kita substitusi menjadi dividen.
diganti dengan dividen. Dividen ditaruh sini berarti. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi variabel dependen itu yang harus di depan di sini, y. Ini langsung ditaruh di depan di sini ting. Selanjutnya yaitu A plus BX. Dividennya dipindah di bagian X-nya, teman-teman. Dipindah di sini. Jadi, harga saham di sini, dividen di sini. A plus B itu nanti menyesuaikan sama soal apabila untuk angka dan pengoperasiannya. Seperti itu ya teman-teman, mudah dipahami. Apabila masih kesulitan nanti kita akan membahas lagi melalui ya kita akan bisa mencari di sumber lainnya ya teman-teman. Selanjutnya nomor 4. Baik, apabila dalam satu model ekonometrika didapatkan nilai goodness of fit atau R square sebesar 0,072, maka bagaimana interpretasi hasil tersebut dan jelaskan apa urgensi dari keberadaan goodness of fit R square tersebut. Nah, yang pertama yaitu ada 2 poin ya teman-teman di situ apabila dalam suatu model dan interpretasi hasil tersebut jelaskan apa urgensi dari R square tersebut. Nah, teman-teman di sini nomor 4 yaitu hanya poin pertama. Kita mengetahui bahwa goodness of fit nilainya adalah 0,072. Apabila dipersenkan, maka hasilnya akan 7,2%. Jadi, hanya 7,2% variasi variabel dependen yang disebabkan oleh variasi variabel independen. Sedangkan sisanya dari 92,3 disebabkan oleh variasi variabel di luar model. Nah, teman-teman, di sini bagaimana sih cara mengetahui bahwa berapa angka yang disebabkan oleh variabel di luar model? Itu kita gampang saja teman-teman. Kita mengetahui bahwa 100 itu adalah angka yang persen paling tinggi ya teman-teman. Ke persen yang paling tinggi kita kurangi saja dengan ini. 100 dikurangi dengan 7,2% ini ya teman-teman. 100% dikurangi dengan 7,2. Sehingga kita menghasilkan ini 70 kan sekian ya teman-teman. Nah, ini ada 92,3. Harusnya sih 90. Iya. Betul. Harusnya 6 enggak sih? Ya udah. Oh, maaf. Nah, di sini seperti ini ya teman-teman. Jadi dikurangi aja antara 100 dikurangi 7,2 nanti hasilnya di sini. Nah, di sini adalah variabel yang disebabkan dari variasi di luar model karena di variasi dalam model tersebut hanya sebesar 7,2. Nah, di sini termasuk sangat lemah ya teman-teman dari persamaannya karena dia sangat-sangat itu bisa kurang dari 10%. Padahal 10% itu adalah nilai yang sedikit. Menunjukkan bahwa suatu model ekonometrika hanya mampu menjelaskan sekitar 7,2% dari variasi model. Dalam kata lain, nilai tersebut menunjukkan hubungan antar variabel yang sangat lemah. Nah, jadi teman-teman di sini hubungan antar variabel itu kurang cukup untuk menjelaskan suatu variabel dependen tersebut. Karena hanya 7,2 kan sedikit ya. Mungkin kalau 50 atau 80 sekian gitu itu mungkin sangat baik karena dia menjelaskan mampu dalam variabel-variabel tersebut mau menjelaskan variabel dependennya terikatnya. Nah, di sini ya sudah mungkin ya pembahasan yang ini insya Allah mudah dipahami. Selanjutnya yaitu urgency nilai goodness of fit R kuadrat adalah R kuadrat menunjukkan bahwa model regresi kurang baik karena variabel independen hanya menghasilkan sedikit variasi variabel dependen. Nah, di sini seperti itu ya teman-teman. Namun saya juga akan menjelaskan bagaimana keberadaan urgensi dari goodness of fit atau R kuadrat adalah memberikan informasi mengenai baik atau tidaknya model suatu regresi yang terestimasi.
Atau dengan kata lain, angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang diestimasi dengan data yang sesungguhnya. Digunakan dalam konteks regresi untuk menilai seberapa baik model yang dibuat dapat menyelesaikan data. R kuadrat sering digunakan dalam evaluasi model untuk mengukur kualitas suatu model regresi. Nah, sudah teman-teman, nomor 4 saya rasa cukup. Selanjutnya kita akan move ke soal nomor 5 atau soal yang terakhir. Nah, di situ sudah ada beberapa soal yang panjang ya teman-teman dibandingkan dengan soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, ya, kita langsung ke pembahasannya saja. Nah, di sini ada poin A, tentukan variabel apa saja yang berpengaruh terhadap Y dan interpretasikan hasil tersebut serta interpretasikan hasil uji F yang diperoleh. Nah, nomor 1 atau A. Variabel yang berpengaruh terhadap Y adalah variabel X1, X2, dan X3 dengan interpretasi sebagai berikut. Nah, teman-teman, kita mengetahui bahwa di sini yang berpengaruh adalah ini. Ini tidak ya, ini karena A tadi. Ini B yang 0,38 itu B, 0,22 itu juga B, dan 0,13 itu juga B. Nah, di sini yang berpengaruh adalah X1, X2, dan X3. Seperti itu, teman-teman. Jadi, yang berpengaruh adalah ini. X1, X2, dan X3. Baik. Di sini adalah variabelnya yang berpengaruh. Kita hanya melihat di sini ya, teman-teman, untuk menyelesaikan penyelesaian yang A. Nah, pada X3 ini yang pada poin X3, di sini seharusnya juga dikasih E05 di sini. Di setelah 2,18 itu diberi E-05. Selanjutnya kita akan membahas interpretasinya. Nah, X1 adalah sebesar ini, teman-teman. Kita melihatnya di data koefisiennya. X1 yaitu 0,3812613, X2 adalah 0,2212613, dan X3 yaitu min 0,1312613. Nah, di sini kita akan menginterpretasikan dari hasil tersebut. X1 dengan variabelnya dengan angka 0,3812 selanjutnya bla bla kita dapat menghitung mungkin 4 boleh. Kita boleh mengambil 4 angka di belakang koma atau 2 angka atau 3 angka atau semua angka juga bisa teman-teman, tergantung bagaimana teman-teman menyukainya atau bagaimana teman-teman lebih suka yang mana atau lebih mudah yang mana gitu ya teman-teman. Yang penting intinya juga sama. Nah, nilai X1 sebesar seperti ini, nilai X1 sebesar 0,3812 berarti setiap kenaikan X1 sebesar 1 unit, maka akan meningkatkan nilai Y sebesar 0,3812 unit dengan asumsi variabel yang lainnya konstan. Jadi, di sini apabila X1-nya naik sebesar 0,3812, maka Y-nya juga akan bertambah 0,3812 ya teman-teman. Jadi ini akan berpengaruh terhadap ini, seperti itu. Selanjutnya yaitu nilai X2 sebesar 0,2212, yaitu berarti setiap kenaikan X2 sebesar 1 unit, maka akan meningkatkan nilai Y sebesar 0,2212 unit dengan asumsi variabel yang lainnya konstan. Itu kita cuma memakai sampai 2212 unit itu sudah boleh ya teman-teman. Ini tidak perlu dipakai, nggak apa, dengan asumsi variabel yang lainnya konstan itu tidak perlu diberi, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman paham dengan mengenai hasil atau pekerjaan teman-teman sekalian. Nah, yaitu nomor X3, yaitu ini beda sendiri ya teman-teman. Kita lihat X1, X2 itu nilainya positif, sedangkan X3 nilainya negatif. Nah, nilai X3 negatif itu kita juga interpretasinya akan berbeda teman-teman daripada X1 dan X2. Nilai X3 sebesar min 0,1312. Oh, ini kurang min ya teman-teman, mohon maaf, bisa dilihat di bagian sini. Oh, oke oke. Ini mohon maaf masih banyak yang keliru. Mungkin akan saya benahi terlebih dahulu. Ini harusnya min 3 Di sini akan saya ganti 13. Ini min. Sebesar tidak perlu min. Nah, akan saya buka lagi.
Nah, di sini ya teman-teman, untuk X3 sebesar 0 min, 0 min 0,1312, nilai X3 sebesar 0 min 0,1312 berarti setiap kenaikan X3 sebesar 1 unit maka akan menurunkan nilai Y sebesar 0,1312 unit dengan asumsi variabel yang lainnya konstan. Nah, teman-teman, di sini perlu diketahui bahwa apabila nilai X-nya itu positif, dia akan menaikkan. Setiap satu kenaikan dia akan menaikkan dengan nominal yang ada di X. Namun, apabila nilai X-nya negatif, seperti yang nomor 3 tersebut, X3 tersebut, maka dia akan menurunkan setiap kenaikan 1 X3 atau nilai X yang negatif tersebut naik 1, maka nilai Y akan berkurang, akan menurunkan nilai Y sebesar angka yang ada di sini, tapi tidak perlu diberi min di sini. Jadi gitu ya teman-teman, apabila positif itu menaikkan dan negatif itu menurunkan. Nah, baik teman-teman, di sini kita akan melanjutkan pada poin B, pada soal nomor 5. Wait. Nah, di sini nilai B, yaitu kita soalnya itu disuruh mencari interpretasikan hasil uji F yang diperoleh. Nah, di sini nilai signifikansi F-nya adalah 4,88191 min 05 bisa dihitung dengan hasil 0,005. Di sini teman-teman, apabila kita melihat suruh menginterpretasikan hasil uji F, maka yang kita lihat adalah yang di signifikan F-nya ini, bukan di F ini ya teman-teman. Bukan yang di sini. Namun yang kita lihat adalah di signifikan F. Di sini teman-teman. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke pembahasan. Bagaimana cara menghitung kok bisa dapat 0,0005? Nah, di sini caranya teman-teman, kita dapat menggunakan kalkulator, ya juga bisa menggunakan ini 4,88191 dikalikan 10 pangkat minus 5. Nah, di sini akan mendapatkan hasil sebesar 0,0004. Oh, mohon maaf, kita ulang. Akan menghasilkan yaitu 0,0004889191. Nah, itu nolnya ada 4 ya teman-teman. Di belakang koma 4889191. Sama dengan dapat dibulatkan yaitu menjadi 0,0005. Nah, teman-teman di sini kita mengetahui bahwa berdasarkan uji F diperoleh nilai signifikan F sebesar 0,005 yang artinya lebih kecil daripada tingkat signifikasi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Nah, dapat diketahui teman-teman, intinya yaitu apabila nilai signifikan F kurang dari 0,05 maka variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Namun apabila variabel uji F-nya, signifikan F-nya itu kurang dari lebih dari 0,05 maka tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa berdoa dan minta doa restu orang tua. Semoga selalu diberikan kelancaran dan hasil yang memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.